Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa podcast SMA Negeri 1 Luar. Pada pagi hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu Bapak Paulus Pangkah dari Lebrit, Lembaga Prestasi Indonesia Dunia. Prestasi Indonesia Dunia. Indonesia Dunia, di mana lembaga ini memberikan suatu penghargaan pada SMA Negeri 1 Luar. Untuk itu nanti kita bicarakan kepada Bapak Paulus Pangkah. Selamat pagi Pak Paulus. Selamat pagi. Siap. Untuk pagi hari ini kami akan menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan Lebrit yang diberikan kepada kami. Untuk Lebrit ini diberikan ke SMA Negeri 1 Luar, pasti ada sesuatu yang ada di SMA Negeri 1 Luar. Sesuatu apakah yang menarik Pak Paulus Pangkah memberikan penghargaan kepada SMA Negeri 1 Luar melalui Lebrit ini? Terima kasih. Iya. Jadi Pak siapa? Nazir. Pak Nazir, sebelumnya saya akan perkenalkan diri. Jadi kami selaku Ketua Umum Lembaga Prestasi Indonesia Dunia, Lebrit, yang didirikan pada tanggal 29 Desember 2014. Peresmian di atas ketinggian 37.000 kaki di atas permukaan laut, di atas penerbangan pesawat Citylink dari Makassar ke Jakarta. Oleh waktu itu mewakili pemerintah Bapak Haji Ramdan Pomanto. Jadi Muhammad Ramdan Pomanto, waktu itu beliau sebagai wali kota Makassar. Kemudian disaksikan oleh para penumpang dan juga direktur Citylink waktu itu Pak Burhan. Kemudian kami adalah suatu lembaga yang memberi apresiasi prestasi-prestasi dan atau rekor yang diciptakan oleh anak bangsa baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi kami sudah memiliki perwakilan di berbagai provinsi di Indonesia dan juga bersifat independen, artinya tidak berafiliasi dengan perusahaan atau lembaga pemerintah ataupun partai politik. Sehingga kami dalam hal ini untuk mengambil keputusan berdasarkan Dewan Pertimbangan dan juga ada Dewan Penasehat dan juga dari teman-teman media untuk mengetahui atas sah atau tidak suatu rekor yang sifatnya superlatif maupun non superlatif. Yang sifatnya seperti yang superlatif, misalkan tadi hari ini kami datang di tempat SMA Negeri 1 Luar karena di sini ada suatu prestasi yang sangat inspiratif, membanggakan dan mengagumkan dunia. Di saat pandemi Covid seperti ini, tapi SMA Negeri 1 Luar ini Kepala Sekolah Bu Beni Sukandari, MPD EBI dan juga para guru, karyawan dan siswa-siswinya membuat buku atau menulis buku sekaligus di launching sebanyak 66 buku sekaligus dalam satu sekolah. Dan ini dalam sejarah rekoris di Indonesia, ya saya sudah mencatat lebih dari 5.000 rekor Pak. Itu belum pernah ada. Dalam satu sekolah itu bisa meluncurkan buku terbanyak, itu luar biasa. Dan ini sangat inspiratif bagi kami karena kami melihat bahwa ini akan menggugah orang lain untuk selalu mempunyai literasi dalam menulis dan membaca. Bukan hanya dengan menggunakan gadget atau media sosial atau menggunakan HP. Kalau kita menggunakan HP biasanya merusak mata karena warat pantilan. Tapi kalau kita baca buku, maka buku akan membantu mata kita, saraf kita dan lain sebagainya karena hurufnya juga besar-besar. Kalau kita membacakan harus jaraknya harus 30 cm kalau saya tidak salah. Kalau handphone kan tidak mau kan harus dekat. Dan itu bisa merusak mata. Dan juga kalau kita terlalu banyak membaca melalui media handphone misalkan, itu akan merusak otak kita. Orang bilang akan mengalami kemerosotan atau otak itu mengkerut ya. Ada ahli yang memuturkan, terutama anak-anak yang sering main game. Tapi dari SMA 1 Luar hari ini mengajak kita untuk senantiasa belajar untuk menulis, kemudian membaca. Nah, ini kan suatu hal yang luar biasa. Sangat pantaslah Lebrit memberi apresiasi kepada Ibu Kepala Sekolah Ibu Beni Sukandari dan juga kepada para guru dan juga siswa-siswi SMA Negeri 1 Luar yang telah menginspirasi bangsa ini. Rekor ini bukannya tingkat Magelang. Nama saja Lembaga Prestasi Indonesia Dunia. Berarti ini menginspirasi juga untuk Indonesia dan juga untuk dunia. Jadi kami ucapkan selamat luar biasa. Terima kasih. Satu kali ya. Siap. Para pemirsa podcast, apa harapan dari Lebrit ini untuk SMA Negeri 1 Luar khususnya dan untuk sekolah-sekolah yang lainnya pada umumnya? Siap. Di dunia pendidikan ini. Iya, harapan kami
kreativitas seperti ini itu sangat ditumbuh kembangkan. Bukan hanya untuk kemampuan menulis, tetapi juga pada bidang-bidang lain talent daripada anak-anak. Saya lihat tadi mereka membawa dramatisasi dengan baik, kemudian menyanyi dengan baik, itu kan talent sebetulnya. Jadi setiap anak itu memiliki talent pribadi, passion masing-masing. Demikian pun para guru atau karyawan. Mungkin ada yang punya talent, kemampuan untuk beternak, kemampuan bertani untuk pertanian. Karena maaf, ke depannya ini Pak, bukan hanya untuk sekarang ada harus sarjana apa, tapi yang penting adalah menguasai keahlian Pinson yang ada dalam dirinya sendiri. Jadi kalau anak-anak itu pintar untuk baca puisi, dia bisa mengolah puisi, menyampaikan pesan-pesan kepada orang kan melalui puisi. Ada tadi yang mengatakan dengan menulis buku, ada yang mengatakan dengan koreografi, kemudian menggunakan fotografi dan lain sebagainya. Ini kan suatu hal ke depannya sekolah-sekolah itu jangan terikat kepada pelajaran yang mereka terima. Karena pelajaran Indonesia itu terlalu banyak. Saya selalu menceritakan ada negara-negara maju, pelajaran yang tidak terlalu banyak. Cuma matematika, biologi, kimia, bahasa. Itu dari situ dikembangkan. Kalau pelajaran agama nanti ngurus yang urusan agama di luar itu. Jadi itu merupakan pembentukan karakter. Kemudian olahraganya tidak terlalu banyak-banyak. Olahraga mereka pelajar, saya ambil dari Israel itu menembak. Nah, dalam ilmu menembak itu kan ada fokus, ada jarak, ilmu matematika diterapkan. Kemudian untuk pembelaan diri kalau ada apa-apa dan lain sebagainya. Bahasa, sebanyak mungkin kita menguasai bahasa orang. Itu. Di samping tadi bahasa Jawa, kemudian bahasa Indonesia, mungkin bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Jerman, bahasa Jepang dan lain sebagainya. Jadi semakin banyak kita menerap bahasa, maka kita juga akan semakin banyak kita akan menguasai dunia ini. Dengan buku pun kita sudah mulai, kita bisa menulis buku dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Jawa dan lain sebagainya. Saya lihat tadi ada yang mengembangkan budaya-budaya khas Jawa. Ada pesinden, kemudian ada tadi kita lihat bagaimana pakaian-pakaiannya kerajaan Majapahit dipentaskan. Nah ini kan suatu bahwa mereka menghargai budaya yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Harapan kami ke depan, pertama, selalu kembangkan ide kreatif dan inovatif, bukan hanya siswa, tapi juga para guru, kemudian juga para karyawannya. Karena tanggung jawab pendidikan orang tua, guru, karyawan, dan juga siswa. Di samping pemerintah sebagai tutpuri handayaninya. Bukan pemerintah, harapan kita dari kita sendiri, terutama keluarga, anak itu sendiri, guru, dan juga karyawan sekitarnya. Jadi kerjasama yang baik, sebagaimana tadi sebagai sekolah berwawasan kebangsaan, dan juga selalu menjunjung tinggi Pancasila dalam kehidupan belajar, kemudian kehidupan bermasyarakat anak-anak. Saya salut sekali, saya mendengar lagu tadi dengan sebutan Pancasila. Mari kita selalu belajar nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, kemudian wawasan kebangsaan, kemudian budaya-budaya selalu ditampilkan di SMA ini. Luar biasa, dari SMA Negeri 1 Ngluar layak untuk diberi apresiasi. Bukan hanya rekor yang tadi menulis buku, tapi kedepannya kita juga akan lihat banyak sekali kreativitasnya. Saya lihat tadi ada pom bensin mini. Itu pertama kali sekolah di Indonesia. Saya tidak pernah menemukan di sekolah manapun di seluruh Indonesia yang dimana di sekolahnya itu ada pom bensin mini ya. Iya, ada. Atau Pertamini namanya. Pertamini. Ini belum pernah ada. Saya sekelilingin Indonesia nggak ada namanya itu. Dan itu kan untuk di samping tadi orang tidak antri di pom bensin yang besar sehingga menimbulkan COVID. Kemudian yang kedua itu menciptakan kreativitas. Bagaimana ini dunia kerja nanti seperti ini. Kemudian saya lihat ada minimart. Iya betul, ada. Itu luar biasa. Jadi anak-anak sudah melatih berusaha, melatih untuk mereka berpikir jauh ke depan. Nah maka sebagaimana logo Leprit, kami harapkan nanti ada bintang-bintang baru. Dengan semangat merah putih, kita membawa prestasi anak-anak kita ke tingkat dunia. Terima kasih, selamat sekali lagi Profesiat untuk SMA Negeri 1 yang telah menjadi keluarga besar Lembaga Prestasi Indonesia Dunia. Matur nuwun. Terima kasih. Itu tadi ulasan dari Direktur Leprit, Bapak Paulus Pangkah. Semoga menjadikan motivasi bagi generasi selanjutnya, khususnya SMA Negeri 1 Ngluar dan umumnya seluruh SMA negeri dan sekolah-sekolah yang berada di Indonesia. Terima kasih, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prestasi, berani hidup, berani berprestasi. Terima kasih Pak Polres. Matur nuwun.